Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki. Ini baru 3 bulan, tolong tunggu sabar sedikit. Mungkin bulan ke-5 ke-6 saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan as usual. There is no business as usual. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ya, halo selamat malam pemirsa. Besok tepatnya 28 Januari 2025, pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari. Berbagai kebijakan strategis telah diluncurkan dan hasilnya publik ternyata merasa puas atas kinerja Prabowo Gibran dan juga sederet menteri-menterinya. Lantas, cukupkah 100 hari ini menjadi tolak ukur untuk mewujudkan janji dan visi besar yang sudah mereka sampaikan ke publik? Atau justru masih banyak catatan dan juga perbaikan selama 100 hari pemerintahan ini berjalan? Bersama saya Afian Malik, inilah Top Issue dengan tema catatan capaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan pemirsa, langsung saya perkenalkan kepada Anda narasumber saya yang berada di sebelah kanan saya. Sudah hadir juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Philip J. Vermonte. Mas Philip, halo. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Top Issue. Dan kemudian ditemani oleh juru bicara Partai Gerindra, Astrio Feligen. Astrio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Fi. Dan di sebelah kiri saya sudah ada juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Dan kami hadirkan pakar kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Mas Agus Pambagio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam, baik. Seperti kita sampaikan tadi bahwa ternyata ada sejumlah lembaga survei yang merilis hasil tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saya mengajak Anda dan juga para narasumber untuk melihat informasi berikut ini. Kita lihat di sini, pertama keyakinan publik di awal pemerintahan Prabowo. Jadi ternyata keyakinan yang menyatakan sangat yakin dan cukup yakin itu 64,9% ditambah 18,5%. Angkanya juga cukup signifikan, sekitar 80%. Dan ternyata ini cukup bertahan di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Beralih ke seperti apa tingkat kepuasan publik. Ternyata evaluasi publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, angka sangat puas adalah 13,5%, menyusul cukup puas adalah 65,8%. Ada yang menyatakan kurang puas 16,3% dan tidak puas sama sekali ada di angka 0,6%, tidak menjawab sekitar 3,8%. Bisa dikatakan mayoritas para publik merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Saya akan beralih ke Mas Philip. Mas Philip, bagaimana kurang lebih melihat bahwa tadi datanya di awal pemerintahan sekitar 80% keyakinan publik dan ternyata bisa dijawab. Di 100 hari ini keyakinan itu bisa dijawab dan ternyata publik merasakan cukup puas atas kinerja pemerintahan Pak Prabowo. Ya, pertama-tama tentu saja Pak Presiden dengan kabinet kan mengapresiasi ya pandangan masyarakat yang baik tentang kinerja pemerintahan sejauh ini. Walaupun sebetulnya kan tidak dikenal istilah
program 100 100 hari. ya. Tetapi sebagai awalan mungkin pandangan ini memperlihatkan bahwa apa yang sudah dicoba diletakkan di 3 bulan pertama itu cukup terlihat oleh masyarakat dan diapresiasi. Dan Presiden sendiri sudah beberapa kali menyatakan merespon survei yang dilakukan oleh misalnya Litbang Kompas, maaf ya nyebut merek nggak apa-apa. Itu sudah bahwa itu juga di dalamnya sebetulnya terkait ada harapan tinggi dari masyarakat. Sehingga memang bagi kabinet dan juga bagi pemerintahan itu kan menjadi catatan bahwa PR-nya adalah menjaga kepercayaan masyarakat ini untuk selama pemerintahan berjalan. Betul. Karena bukan 100 hari. Iya. Kita sistem presidensial, fixed term 5 tahun. Hitungannya nggak program seperti dibuat 5 untuk 5 tahun gitu. Bahwa Oke. 3 bulan pertama apa yang ditaruh sebagai landasan itu diapresiasi publik. Tentu saja itu menjadi modal yang baik dari masyarakat kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Dan ini ada efek keberlanjutan karena juga sejumlah program dilanjutkan dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo. Betul, tetapi di sisi yang lain Pak Prabowo juga ada Astacita, ada program hasil terbaik cepat yang terutama sudah berjalan adalah tadi disampaikan ya, ada makan bergizi gratis, lalu ada ketahanan pangan, nanti per Februari sudah akan dimulai cek kesehatan gratis dan lain-lain yang kalau dilihat tampaknya itu seperti quick wins padahal bukan. Oh, itu Padahal bukan itu quick win? adalah program jangka panjang karena dia mengubah secara struktural. Makan bergizi gratis itu bukan makan di sekolah aja, ada ikutan-ikutannya, ada ada ibu hamil menyusui, ibu hamil ikut, menyusui, lalu juga ada misalnya pertumbuhan lokal ekonomi dan lain-lain dari negara-negara yang sudah menjalankan. India sudah 30 tahun, Jepang sudah 80 tahun, itu ada macam-macam aspek strategis di dalamnya gitu. Jadi programnya kelihatannya cepat, dimulai dengan cepat, kick off-nya sudah berjalan, tetapi sebetulnya itu sifatnya struktural karena mentransformasi macam-macam, ada intervensi gizi di dalamnya, ada menumbuhkan orang untuk memeriksakan kesehatan sehingga mungkin cost kuratif bisa dikurangi kan dengan usaha-usaha untuk preventif. Orang tahu kesehatannya seberapa sehingga dia bisa mengantisipasi sejak awal dan lain-lain. Jadi betul ada keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tetapi di sisi yang lain Presiden punya visi program juga yang akan dijalankan, yang mungkin itu akan membutuhkan waktu yang nggak akan kelihatan 3 bulan, Mbak Afi. Tentu. Tetapi dia akan jangka panjang dan sudah berjalan dan rupanya diapresiasi oleh masyarakat. Ini modal yang sangat baik. Tapi saya ke Mas Agus Pambagio, kalau kemudian tidak bisa dikatakan bahwa ini quick win, tapi angka 80% kan bisa menjadi modal kepercayaan diri bagi pemerintahan Pak Prabowo, termasuk juga presidennya untuk kemudian meneruskan. Dari catatan Mas Agus Pambagio sendiri, 80% ini kira-kira ada yang mengatakan wah ini honeymoonnya udah mulai berakhir belum atau ternyata bisa dilanjutkan lebih lama lagi karena Pak Prabowo katakan tunggu 6 bulan sampai 1 tahun. Iya, pertama memang tadi sudah disampaikan 100 hari. Saya juga bingung 100 hari itu menilainya bagaimana. Wartawan nanya saya angkanya berapa 1 sampai 10 ya nggak tahu 100 hari apa yang bisa kita lihat. Belum kelihatan gitu ya? Belum kelihatan karena 100 hari itu membereskan kan ini banyak kementerian yang dipisah dan digabungkan. Pengalaman saya selama 10 tahun lalu mendampingi salah satu menteri itu adalah perlu waktu 2 tahunan untuk bisa mulai. Karena nanti ada setelah SOTK-nya jadi, nanti milih pejabatnya, lalu masukin anggaran, itu panjang. Jadi kalau 100 hari saya 80 ya, saya terus terang yang ini tidak percaya. Tapi ya sudahlah, yang menangkan Kompas ini kan. Nggak percayanya kan angka 80-nya? Terlalu cepat ya, karena pasti ada impact dari presiden yang lalu. Rakyat sudah tahu kan, kawan-kawan buzzer udah tahu yang itu gua kekibulan gitu ya, dibohongi. Jadi saya berbalik pada presiden yang ada itu anulah manusiawi gitu ya. Jadi artinya paling tidak ada angka yang harus dipertahankan oleh timnya Pak Prabowo. Angka itu kepercayaan masyarakat itu. Kalau nggak salah Kompas menitnya terhadap menengah bawah ya, itu mungkin dampak karena ada bansos yang diberikan. Nah, itu dampak itu. Bagaimana dengan kelas menengah yang juga ternyata rawan, katanya turun. Dan kelas atas yang jelas juga ikut Tapi sekali lagi 100 hari itu sulit buat kita menilai. Saya selalu bilang 3-6 bulan lah kita baru tahu. Karena kan sekarang sedang sibuk menata internal. Itu nggak mudah loh. Apalagi yang 2 jadi 1. Terus 1 jadi 2 itu ribet itu administrasinya karena nyusun pejabatnya, anggaran itu tidak mudah. Jadi ini angka ini bisa dikatakan sebagai apa nih Mas? Kalau bisa menerjemahkan baik publiknya sendiri, rakyatnya sendiri maupun ya, pemerintahnya. paling tidak menjadi angka bahwa
pemerintah sudah bekerja, gitu saja. Oke. Perkara bagaimana kualitasnya, saya pribadi belum bisa menilai karena 100 hari kan. Ya, Gitu. baik. Yang realistis saja ya, 100 hari itu sepertinya memang sulit untuk mengukur apa yang Betul. dilakukan dengan begitu banyak. Karena administrasi pekerjaannya masih membereskan. Memang sudah ada tadi sampaikan oleh Philips bahwa hal-hal tadi makan dan sebagainya itu iya. Iya. Tapi seperti biasa saya katakan melaksanakan program terburu-buru itu harus hati-hati. Iya. Apalagi ini makan masuk ke dalam perut kita anak-anak bawa balita, jangan sampai ada fatality di situ. Saya sudah wanti-wanti beberapa kali pada kawan-kawan yang duduk di pemerintahan hati-hati. Kualitasnya harus dijaga, jangan sampai kejadian keracunan Ya. kemarin terulang lagi ya. Itu Ya, menjadi evaluasi dan yang jangan besar dikorupsi. itu. Jangan Karena dikorupsi. saya sangat ya. khawatir dana itu hilang sebagian. Oke. Paling tidak 40%. Bayangkan 10.000 tinggal 6.000, dapat apa itu? 6.000 ya kan? Ya, dapat Oke. tadi kumbang apa tadi itu? Laron Serangga gitu, ya kan? serangga. Oke, baik. Kita akan tanya ke PDIP. Adakah catatan dari PDIP melihat 80% ini angka yang bisa dikatakan cukup baik? Sampai Mas Ciko, saya buka sedikit grafik untuk Mas Ciko nih. Ternyata pemilihnya Ganjar dan rekan-rekan dari PDIP pun juga mengatakan ikut puas gitu. Nah, ini ada dari daftar partai-partai gitu. PKB, Gerindra, PDIP yang mengatakan PDIP yang disoroti di oleh banyak wartawan 75,1% mengatakan puas. Ada tanggapan lebih jauhnya Mas Ciko? Sangat membantu kan artinya. Tapi pada prinsipnya gini, kita kalau menilai ini kita nggak bisa menilai ansih seorang Prabowo-nya saja. Ya. Walaupun memang kalau bicara soal kabinet dan Pak Prabowo, saya rasa angka yang begitu tinggi itu untuk Pak Prabowo. Tapi kalau bagaimana caranya bisa mencapai angka yang tinggi itu, kita harus melihat bahwa saya setuju dengan Mas Agus juga bahwa ini terlalu dini, ukurannya belum terlalu jelas untuk menilai kinerja, tetapi masyarakat itu bisa merasakan menilai suasana. Ya kan? Suasana ini penting juga. Suasana apa nih yang diukur, Suasananya yang penting. dinilai? Suasananya bahwa satu, bagaimana guyupnya secara politik, stabilnya secara politik Iya. kita ini sekarang. Tapi Oke. kan itu tadi, itu ada andil PDI Perjuangan yang sejak awal tidak mengatakan beroposisi, tapi mengatakan bahwa kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo menjadi penyeimbang yang kemudian tetap kritis bila ada kebijakan yang kami rasa ada alternatif yang lebih baik dan kami akan memberikan alternatif itu untuk kemudian sama-sama dibicarakan apakah mana yang lebih baik. Tapi pada prinsipnya saya rasa itu juga harus dicatat. Karena kan itu penting sekali gitu. Stabilitas politik ya, tidak bising, tidak ada kegaduhan yang berarti. Ya. Itu penting buat masyarakat ya kan untuk menilai 100 hari yang tadi ukuran-ukurannya belum terlalu jelas untuk kinerja. Dan kalau terkait memang ada kontroversi-kontroversi misalnya terkait dengan kebijakan, kita bicara pajak misalnya ya, Ya 12% udah nggak Tapi jadi kan loh. itu ada. Di hari Tunggu dulu, di tanggal itu 31. masyarakat juga sudah cerdas bahwa Ya. itu adalah kebijakan yang dihasilkan dari pemerintahan yang lalu, bukan Ya. di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ya. Kita bicara soal kasus Harvey Muiz misalnya, Ya. ya kan? Itu juga kasus yang terjadi Di era Pak Jokowi. di era yang sebelumnya gitu ya, dan ratusan triliun merugikan negara dan lain-lain. hukumannya cuman hukumannya cuma sangat nah itu ringan. mungkin menjadi catatan tersendiri ya Ya. untuk pemerintahannya Dengan Pak hukum. Prabowo untuk kemudian mungkin ke depan memperbaiki bagaimana mengingatkan para hakim walaupun mereka independen, tapi nggak ada masalah, seorang presiden itu boleh dia mengingatkan siapa aja untuk bagaimana keadilan ini harus ditegakkan di negeri kita. Terkait juga dengan kasus pagar laut misalnya, Ya. itu juga terjadi ternyata udah sekian lama di pemerintahan yang lalu dan sekarang justru di era Pak Prabowo terbongkar dan dibongkar dan kemudian ada proses hukum yang sedang berjalan dan kita masyarakat juga sudah cerdas bisa menilai itu. Jadi prinsipnya angka-angka itu menurut kami nggak salah juga, Iya. nggak salah. Ya, tapi tadi mungkin ada kontroversi dikit atau bagaimana kenapa nggak jadi 100%, kenapa nggak 90%? Jangan jadi 100% kalau Pak Prabowo ketemu Ibu Mega gimana? Bisa jadi. Bisa Kemarin 90% lah ya. Udah itu. kirim kembang Tapi pada anggrek. prinsipnya gini ya, catatannya bagi PDI Perjuangan sebagai mitra dari pemerintah ini dan komitmen kita yang mendukung Pak Prabowo tentu ada catatan dari berbagai perilaku atau tindakan atau kebijakan-kebijakan dari para pembantu-pembantunya. Oke. Yang saya rasa akhir-akhir ini juga kita bisa baca di berita. Ditahan di situ, kita dengar pembantu presiden alias menteri-menteri ini yang mana sih yang dapat catatan? Karena juga beredar gitu kan, ada yang dianggap kinerjanya terburuk, ada yang bahkan nggak dirasa kinerjanya. Nama-namanya juga sudah muncul, nanti kita bahas. Termasuk juga Astrio, saya minta tanggapan Anda usai kita jeda ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Top Issue.
Ya, kita lanjutkan dialog dan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Asrio. Asrio, bagaimana kamu melihatnya? Maksudnya gini, PDIP juga ngeklaim bahwa kemudian angka 80% itu tidak bisa lepas dari kerjasama yang ditunjukkan oleh PDIP. Tanggapan kamu gimana? Iya, Mbak Afi. Jadi memang tentu saja senada dengan apa yang sudah disampaikan. Partai Gerindra mengapresiasi dukungan yang begitu besar, kepercayaan yang telah diberikan oleh publik di 3 bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo. 3 bulan dari 60 bulan. Yang artinya kalau dipresentasikan itu masih sekitar 5%. Ya. Masih sangat panjang sekali dan jangan lupa kalau kita berbicara siklus anggaran efektif Presiden Prabowo itu sebenarnya ini baru masuk di bulan pertama, yaitu di tahun anggaran 2025. Tapi kami dari Partai Gerindra mengapresiasi dan bersyukur bahwa di 5 menit pertama ibaratnya kalau dalam pertandingan sepak bola sudah banyak gol-gol yang tercipta. Kita berbicara beberapa program signature dari Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis setelah resmi dimulai di tanggal 6 Januari. Juga program-program untuk ketahanan pangan, ketahanan energi itu juga sudah mulai dimulai. Lalu terutama dari segi kebijakan-kebijakan ekonomi, Presiden Prabowo juga telah memberikan dalam tanda kutip hadiah kepada seluruh rakyat Indonesia dengan tidak jadi menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% kecuali untuk barang-barang mewah. Dan juga perlu kita sadari baru-baru ini telah terbit Inpres 1 tahun 2025 di mana Presiden Prabowo menginstruksikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran yang sama sekali dinilai tidak produktif atau tidak perlu dilakukan. Selama bulan Oktober dari tanggal 20 Oktober sampai 31 Desember, perintah Presiden Prabowo untuk menghemat perjalanan dinas telah menghasilkan penghematan fiskal senilai 3,5 triliun rupiah. Dan dengan Inpres ini ditargetkan bisa menghemat sampai 300 triliun rupiah, yang dimana dana-dana tersebut, anggaran tersebut bisa direfocusing, direalokasikan untuk program-program yang benar-benar bermanfaat langsung untuk masyarakat. Tetapi balik lagi Mbak Afi, saya ingin mengingatkan kembali ketika Presiden Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, beliau berkata bahwa kita sebagai sebuah bangsa tidak boleh terlalu berpuas diri hari ini karena masih banyak rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil dari kemerdekaan. Tantangan kita masih banyak ke depan, terutama dari segi geopolitik. Kita menghadapi banyak sekali konflik yang sedang terjadi, maupun bahkan di luar konflik-konflik itu semua negara mayoritas sekarang sudah menerapkan an inward looking policy, di mana mereka lebih mementingkan kebijakan dalam negeri mereka terlebih dahulu, yang tentu saja ini membuat Indonesia memiliki tantangan tersendiri, iya, tapi Partai Gerindra yakin dengan kemampuan diplomasi internasional Presiden Prabowo, justru tantangan-tantangan ini bisa menjadi sebuah blessing in disguise yang bisa mendatangkan banyak investasi, lapangan pekerjaan baru, dan ujung-ujungnya akan mengantarkan kita ke Indonesia Mas 2045. Ini percaya diri banget tuh juru bicara Gerindra ini. Oke, tantangan yang kira-kira diantisipasi minimal dari internal. Efisiensi ini, Anda katakan tadi kan bagus, bisa menghemat sampai 300 triliun. Tapi apakah di satu sisi akan memperlambat kinerja dari kementerian lembaga sampai kepala daerah? Ya, jadi pertama kalau kita berbicara kita harus mengerti dulu postur anggaran kita seperti apa. Sebagai contoh di tahun 2025 total APBN kita 3.600 triliun. Mbak Afi sekitar 1/3 sampai 1/4 dari total anggaran kita itu digunakan untuk biaya operasional, untuk belanja pegawai. Lalu 1/4 lagi itu dilari ke daerah untuk transfer ke daerah yang sebagian besar juga untuk mendanai belanja-belanja pegawai di masing-masing daerah. Kita harus mengetahui bahwa memang salah satu komponen GDP itu memang adalah government spending. Tetapi yang Presiden Prabowo ingatkan dalam Inpres tersebut adalah mengurangi, meng-cut spending yang tidak berkontribusi terhadap ekonomi, yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan efisiensi ini justru budget yang bisa dihemat itu bisa dialokasikan untuk spending yang jauh lebih berkualitas, yang justru dapat semakin meningkatkan kinerja ekonomi kita ke depannya. Oke, Mas apa mau menanggapi nggak soal 300 triliun ini? Ini memang statement yang sangat baik, tapi apakah akan mengganggu kinerja kementerian lembaga sampai kepala daerah? Ya kan biasanya di akhir tahun biasanya. Tahun kemarin kan tidak ada diskusi-diskusi FGD, kunjungan ke luar negeri, karena itu sudah dikurangi tadi berapa 3,5 T ya. Nah jadi artinya kesana juga. Jadi yang akan menderita ini dalam tanda kutip adalah ASN. Karena tidak dapat tambahan-tambahan tadi. Karena biasanya ASN itu memperoleh tambahan-tambahan dari kunjungan ke daerah atau ke luar negeri gitu ya. Lalu bikin diskusi, seminar gitu. Nah kalau itu tidak ada berarti kan tidak ada hanya gaji plus tunkin mungkin. Ya dosen-dosen itu. Nah itu saja. Kalau pembangunannya tentu pakai prioritas. Karena kan masih ada tagihan yang besar yaitu IKN, tagihan kereta cepat. Ini yang besar-besar ini. Ya, dan hal-hal lain yang harus dipenuhi. Nah uangnya dari mana itu? Makanya Pak Presiden kan bilang pertumbuhan harus 8%. Karena kalau tidak nggak ngejar itu. Nah kalau pinjaman saya pikir juga agak sulit gitu ya. Tidak semudah mengundang investor, juga tidak semudah karena track record kita berinvestasi itu belum baik. Jadi asing, dan mungkin daya saing dengan negara-negara tetangga. Iya, karena itu tadi akhirnya larinya ke Vietnam, ke Thailand yang
seharusnya mereka kita lebih maju karena mereka baru merdeka tahun 75 kan. Nah, tapi kita lari semua karena tadi ada mekanisme logistiknya mahal. Ya. Dan itu yang dipikirkan oleh Menteri Infrastruktur untuk bagi Menko untuk bagaimana membuat kos logistik ini turun sehingga daya saing baik, sehingga investor datang, dan juga tabiat-tabiat swasta kita yang ngemplang utang dan sebagainya itu juga harus dihitung, yang harus juga dibereskan oleh Pak Presiden. Anda yakin bahwa kemudian efisiensi yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo ini bisa berjalan sampai 5 tahun masa kepemimpinan beliau? Atau mungkin karena di awal masih wait and see semua nih? Ya, bisa saja asal satu, korupsi dihentikan. Kalau tidak itu akan semakin suffer, sudah dikurangi lalu dikorupsi. Presiden kan setelah pelantikan ya, kalau tidak salah bilang korupsi segala macam akan dikejar sampai Antartika. Nah, harus itu dilakukan. Karena kalau tidak agak repot karena anggaran terbatas. Soalnya pendapatan juga utang belum keluar karena juga dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Kita tunggu setelah Trump duduk di posisinya kembali seperti apa kan. Mereka juga ada beberapa belas executive orders ya. Yang itu juga sangat buat kita akan berdampak ketika kita tidak hati-hati. Khususnya menteri-menteri ekonomi harus bekerja keras termasuk perindustrian, perdagangan. Gitu. Ngomongin soal menteri, tadi ada juga saya kembali loh Mas Ciko statement tadi soal menteri. Untung gue ngambungin menteri. Iya kan? Kalau kemudian tadi kan cukup percaya diri lah gitu statement yang disampaikan oleh Astrio gitu bahwa ternyata di balik ada tantangan tetap ada peluang. Kalau melihat nggak bisa presiden sendirian, harus ada pembantu-pembantunya ya kan. Bagaimana Anda melihat ini roda pembantunya sesuai dengan roda pemimpinnya atau enggak? So far sebagian besar saya rasa sesuai, tapi juga ada catatan di sana sini. Tentu Afi pasti akan memancing nama, tapi saya nggak akan ngomong. Ya udah kalau saya nggak mancing deh. Tapi nama-nama yang beredar. Tapi pada prinsipnya gini, Pak Prabowo sendiri kan juga baru bekerja dengan orang-orang ini juga baru gitu ya. Tentunya dia juga tapi ada juga yang lama, nama-nama yang keluar kan yang lama, dan saya rasa kan? lama Cuma ganti posisi menterinya aja. Oke aja, tapi banyak orang-orang baru yang dia baru bekerja dengan, artinya dia juga pastinya akan menilai. Dan dia juga Pak Prabowo juga banyak target-target yang akan ingin dipenuhi dan tentunya beliau juga akan pada waktunya nanti mengevaluasi gitu. Dan ini suatu hal yang tidak terelakkan. Kita sudah mengalami beberapa pemerintahan, reshuffle itu bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa. Tapi saya rasa kalau di 100 hari pertama juga terlalu dini. Tapi kembali, kita ada catatan-catatan terkait hal-hal yang mungkin remeh-temeh, tapi rasa-rasanya nggak perlu terjadi gitu ya. Jadi contohnya ini soal kepantasan aja gitu ya, soal forerunner, soal marah-marah pada pegawai di luar batas, gitu ya kan? Soal hal-hal yang terkait menggunakan kop surat misalnya untuk kepentingan pribadi gitu. Tetapi kan agak lucu sebenarnya. Ini kan seharusnya nggak terjadi. Ini jangan posisi-posisi yang begitu penting ini jangan dijadikan posisi yang kita learning by doing gitu ya. Ini nggak boleh. Ini udah harus learning dari awal gitu kan. Betul. Seharusnya sudah siap untuk bisa menduduki posisi-posisi yang sangat yang penting gitu ya, terhormat lah kira-kira dan penting. Jadi ke depan kami harap justru memang akan lebih quality gap-nya itu lebih ditutup lagi. Ya sekarang ada quality gap yang terlalu jauh antara presiden dengan pembantu-pembantunya yang lain, tidak semuanya tentunya, tapi beberapa pembantu yang kita merasa itu suatu catatan. Dan Pak Prabowo juga pastinya akan gerah sendiri ketika quality gap dengan anak buahnya. Kan kalau ngomong nggak nyambung kan capek juga ya, ulang-ulang gitu ya. Udah kerasa, Anda melihat udah kerasa. Tapi kalau kayak Rio ini quality-nya oke deh. Dia bisa lah mengikuti terus kayaknya. Calon ya. 5 tahun nggak di reshuffle. Tapi kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan nggak kira-kira bahwa kemudian Pak Prabowo merasa ada quality gap itu, dan itu maaf ya, itu kan akhirnya berbalik lagi kepada presiden. Nah itulah wisdomnya seorang Prabowo yang dia tampilkan adalah dia memberi semangat pada semua dan memuji pada semua. Tapi saya yakin behind closed doors pasti akan ada yang tegur, ada yang di strap ya kan, ada yang nanti tentu akan ada catatan-catatan yang penting dan sehingga pada saatnya nanti mungkin bukan dibuang tapi digeser atau berganti posisi dengan posisi yang lain. Tapi ya mudah-mudahan
lebih cepat lebih baik karena apa? Ya. Karena tadi banyak target-target yang akan dikejar gitu dikejar. ya. Oke, Mas Philip, itu tadi tambahan dari Mas Ciko bahwa memang ini kan viralnya banyak banget, mulai dari yang pakai rider gitu kan, ada menteri yang mengatakan 3 pacar, yang kayak gitu-gitu itu menjadi beban Pak Presiden karena beliau yang Tapi memilih. untungnya dia punya gubernur Pramono Anung. Ya kan? Yang Ini pesan sponsornya PDIP. Iya, sponsornya PDIP ini. Tapi Mas Philip, bagaimana kira-kira memang dan memang ada beberapa hal yang harusnya tidak bisa menjadi permasalahan yang signifikan tapi viral disoroti oleh publik sehingga jangan sampai menutup kinerja yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bagaimana so far nih strategi ke depannya komunikasi publiknya? Ya, persoalan-persoalan yang tadi yang non substansial itu kan sudah berhenti juga. Dan sekarang kita sudah fokus kepada hal-hal yang memang harusnya dilakukan. Jadi bahwa itu terjadi dan sudah selesai itu kan bisa jadi pembelajaran. Iya. Yang Tapi kedua, ditegur langsung oleh Presiden nggak sih, Mas Philip? kalau menurut Mas Ciko tadi mungkin kata Mas Ciko behind closed door. Ya, makanya ini. Dan itu mungkin lebih bijaksana kan, Ya. karena hal-hal yang non substansial kalau kemudian direspons terlalu, Presiden harus merespons, saya kira itu juga tidak pada tempatnya kan. Nah yang kedua mungkin yang mau saya tanggapi sedikit kalau boleh nih Mas Apam. Survei itu saya rasa bukan bohong. Masyarakat tuh nggak berbohong ketika merespon, apalagi dilakukan oleh lembaga yang kredibel seperti Kompas dan juga yang dikutip barusan kan dari Indikator. Kebetulan tadi siang waktu rilis kan saya ikut menanggapi dan membaca lengkap reportnya. Jadi bahwa angka dukungan yang tinggi itu datang dari seluruh segmen across the board. Jadi yang baik yang dari sisi ekonomi, bracket ekonominya di bawah, yang di atas, dukungannya relatif tinggi. Kemudian yang pendidikannya tinggi dan pendidikannya rendah, saya yakin pasti di Metro TV ada datanya ini semua. Mudah-mudahan ditampilkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, bisa di-download orang kan. Itu across the board dia sama tingkat dukungannya. Dan juga termasuk pendukung-pendukung partai. Jadi apakah partai itu partai yang ada di koalisinya Pak Prabowo atau yang di luar, tingkat dukungannya cukup tinggi. Jadi untuk mengatakan bahwa survei itu Tidak bisa dipercaya? tidak bisa dipercaya, mungkin saya agak beda pendapat. Bukan agak, saya beda pendapat dengan Mas Agus Pambagio. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa survei tadi menunjukkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap program-program yang dilakukan. Kita ada pemilu kenapa? Ada pemilu karena kita masyarakat ingin melihat ada presiden yang baru berganti paling lama 10 tahun. Karena kan batasnya 2 periode. Kalau ada presiden baru, maka dia harusnya boleh memang untuk punya program baru dan mungkin mempunyai struktur baru. Ya. Karena itulah maka ada tadi yang disampaikan Mas Agus Pambagio, ada perubahan nomenklatur kabinet dan lain-lain, itu hal yang wajar gitu. Bahwa memang kemudian ada masa... Tapi namanya banyak banget itu tidak menjadi soal. Kan dia mengikuti fungsi. Jadi misalnya Pak Prabowo punya PHTC atau program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis. Oke. Makanya dibuat Badan Gizi Nasional karena soalnya adalah intervensi gizi. Jadi dia mengikuti fungsi memang dan berbagai program ini itu lintas kementerian. Sehingga memang diperlukan kementerian yang jumlahnya mungkin lebih banyak daripada yang sebelumnya. Persoalannya kan sebetulnya yang dilakukan adalah nanti kementerian-kementerian dan lembaga ini harus bisa dikoordinir. Dan itu kan dilakukan, ada mekanisme rapat kabinet, ada KSP yang akan meninjau, ada masyarakat juga. Tadi sampaikan oleh Mas Apam misalnya, khawatir MBG dikorupsi. Ya, bancakan. Ya mungkin aja, tetapi begini. Ya. MBG ini unik karena kalau dikorupsi, yang marah siapa? Rakyat. Orang tua. Orang tua anak-anak, dia akan lihat langsung. Jadi akan dikawal oleh orang tua murid atau orang tua anak masing-masing. Masyarakat dibawa langsung. Apakah sekolah punya resiko, dapurnya punya mampu mengambil resiko itu? Saya kira akan ada pengawasan dari masyarakat juga. Dan ini sebetulnya pentingnya. Baik. Jadi pengawasan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Oke, baik. Kami akan lanjutkan soal kejutan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kejutan seperti apa yang bisa diharapkan setelah 100 hari kinerja pemerintahan beliau? Kami akan lanjutkan pembahasan ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang.
Ini baru 3 bulan, tolong tunggu sabar sedikit. Mungkin bulan ke-5 ke-6 saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan as usual. There is no business as usual. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Mas Agus, kalau kemudian mendengarkan statement Presiden Prabowo tadi, ada kejutan-kejutan besar. Ini kan bisa dinantikan. Bulannya bahkan disebutkan, ada targetnya 5 bulan ke-5 atau bulan ke-6. Bahkan there's no business as usual. Kita akan bergerak dengan cepat. Bagaimana menerjemahkan ini dalam nanti turunan di kebijakan publik dan juga komunikasi publiknya? Ya, kebijakannya kan selalu mengikuti ada peraturan atau underlying di atasnya. Yang mana yang mau dikerjakan oleh presiden dulu, gitu ya. Kalau saya sih, yang pertama biar kenceng nih masyarakat, korupsinya itu bagaimana? Adakah perubahan dari undang-undang korupsi, misalnya undang Tipikor? Ada dirubah tidak, kan rencananya mau masuk MK ini? Atau apa yang sehingga membuat orang jera? Itu kejutan paling gampang untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, karena kita rusaknya kan di situ. Kalau fokusnya kepada makan siang gratis, ketahanan pangan dan segala macam, itu dianggap sebagai sebuah kejutan atau? Ya itu kejutan karena kaget nanti angka budgetnya, anggarannya besar. Itu dari mana besar. Karena begini, kemarin saya ditelepon kawan-kawan dari daerah, itu ada pengiriman Babinsa ke daerah, datang ke peternakan ayam, telur gitu, supaya ikut berpartisipasi. Semua orang tanya, gimana caranya berpartisipasi? Lalu ada yang belum dibayar suppliernya, sayuran dan sebagainya gitu. Nah itu yang kecil-kecil itu menurut saya titip saja supaya sangat detail mengawasinya. Tolong, karena kita mau membangkitkan ekonomi di bawah, kejutan bahwa mereka itu menikmati apa yang mereka join atau bergabung di makan gratis itu bisa terlaksana. Jangan sampai nanti membuat masalah lagi. Wah, saya jadi bangkrut, nggak dibayar, dan seterusnya. Dan menurunkan kepercayaan publik. Betul, dan adalah hati-hati soal fatality. Karena ini makanan, masuk anak-anak balita terutama, yang masih banyak problem di pencernaannya, itu harus ekstra hati-hati. Baik, Rio, silakan ditanggapi. Soal kejutan, apa sih yang dinantikan? Apakah ada reshuffle atau ada partai politik yang akan bergabung? Atau bagaimana menerjemahkan statement Pak Prabowo tadi? Ketika Presiden memberikan statement akan ada kejutan dan bahwa ini tidak akan menjadi business as usual, beliau merefer kepada satu hal yang tidak lain dan tidak bukan adalah gebrakan-gebrakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 8% dan even beyond. Kalau kita telisik, Mbak Afi, kita harus tahu dulu sekarang struktur ekonomi kita memang ditopang oleh domestic consumption, konsumsi dalam negeri, tetapi di luar daripada itu kita juga harus mendapatkan banyak sekali investasi. Kita juga harus bisa membesarkan net ekspor kita dengan mengecilkan angka-angka impor kita. Kita juga perlu menggerakkan government spending agar menjadi spending lebih berkualitas. Kalau kita bedah satu persatu, contoh misalnya dalam kasus investasi. Bahkan di bulan pertama Presiden Prabowo menjabat, dalam lawatan beliau ke China, ke Amerika, Latin Amerika, bahkan sampai ke Inggris, beliau membawa oleh-oleh foreign direct investment senilai kurang lebih hampir 300 triliun rupiah yang akan diinvestasikan di Indonesia. Lalu kedua, Presiden Prabowo juga sudah mulai menggencarkan food security dan juga energy security. Tujuannya adalah karena sampai hari ini memang kita dihadapkan kenyataan masih banyak komoditas-komoditas pangan maupun energi yang memang harus diimpor, dan ini mengecilkan defisit surplus daripada perdagangan kita. Yang Presiden Prabowo ingin lakukan ke depan adalah memake sure bahwa kita dapat mandiri secara pangan agar kita tidak perlu impor bahan-bahan pangan maupun komoditas-komoditas energi tersebut. Yang terakhir adalah government spending. Banyak yang menyepelekan government spending ini tidak terlalu berkontribusi terhadap ekonomi. Padahal salah satu kriteria terpenting dalam spending ini adalah struktur APBN kita hari ini terlalu OPEX oriented. Sehingga perlu ada shifting di mana APBN kita didesain supaya bisa lebih CAPEX oriented. Investasi-investasi infrastruktur, investasi-investasi di human capital. Yang terakhir adalah tujuan daripada semua investasi-investasi yang datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan industri-industri baru yang dapat menghasilkan new paying jobs. Pekerjaan-pekerjaan berkualitas yang ujung-ujungnya bisa mendongkrak konsumsi dalam negeri kita dan juga memperbesar nilai ekspor kita ke depan. Oke, baik. Kalau PDIP menjawab statement kejutan, ini menarik loh. Ketika kemudian ada harapan yang diberikan oleh Pak Prabowo, 5-6 bulan kan hitungannya sebentar lagi gitu. Ada sesuatu yang akan dinantikan, ada gebrakan, no business as usual. PDIP mengantisipasi atau membacanya apa nih? Apakah kemudian membawa nilai investasi yang signifikan
Ya Atau mudah-mudahan kami nggak dalam posisi untuk bagaimana memprediksi ya, mencoba menjadi cenayang terkait hal ini. Tapi pada prinsipnya tetap bahwa kami memberikan dukungan lah apapun itu. Mudah-mudahan kejutan yang baik ya kan. Bahkan kalau saya rasa tadi kalau memang kita melihat kinerja menteri yang kurang misalnya ya kan, atau akan ada reshuffle terhadap menteri atau wakil menteri atau apapun itu ya, pejabat tinggi negara yang dianggap kurang mampu dan lain-lain, itu juga bisa jadi kejutan yang baik juga ya. Tapi banyak hal yang bisa menjadi kejutan, mudah-mudahan apapun itu yang terbaik. Tapi saya ingin mengomentari sedikit terkait makan bergizi gratis yang betul-betul kami di PD Perjuangan sangat mendukung, bahkan sangat mendukung ya Mas Pramono Anung ketika masa kampanye ingin memberikan komplementari dari itu, artinya melengkapi itu ada sarapan bergizi gratis yang juga jadi anak-anak di Jakarta makannya 2 kali nih ya? Akan insya Allah sarapan makannya dan 2 makan kali. siangnya gratis. Nah tapi ini ada sedikit upgraded version from the makan bergizi gratis yang saya rasa kita bisa saling bertukar informasi bahwa kami Mas Pram dan Bang Dul sudah berkomitmen sejak awal akan melibatkan UMKM di sekitar sekolah kalau kantin sekolah tidak mampu untuk menyediakan makan itu. Jadi ini juga mungkin bisa kita saling berkomunikasi dengan pihak-pihak yang menyelenggarakan makan bergizi gratis, bagaimana supaya bisa ini diduplikasi juga di daerah-daerah. Karena jujur komplain dari kantin-kantin sekarang yang ada di seluruh Indonesia kan itu, bahwa berkurangnya pendapatan mereka. Ataupun gini, mungkin satu menu bisa disediakan oleh kantin, menu yang lain disediakan oleh supplier dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dan tentunya SDM yang unggul adalah hal yang utama untuk bisa bagaimana negara kita bisa lebih maju lagi. Oke, baik. Mas Philip, usai jeda saya berikan kesempatan. Kami akan jeda pemirsa, usai jeda berikut ini kita lanjutkan pembahasan di Top Issue. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Baik, pemirsa kita lanjutkan. Mas Philip, adakah yang bisa diterjemahkan ini supaya nggak simpang siur statement dari Pak Prabowo bicara soal kejutan-kejutan besar di bulan ke-5 atau ke-6 ini kan sebentar lagi sebenarnya bulan ke-5 atau ke-6 ini dan no business as usual. Apakah itu sebuah warning atau cambuk untuk pembantu-pembantu presiden? Sebenarnya yang dikatakan kan adalah kalau bekerja keras maka pasti akan terjadi kejutan-kejutannya. Jadi kalau memang konsisten, tegas, disiplin, berkoordinasi dan lain-lain, program-program yang sudah dibuat itu akan kelihatan hasilnya. Saya kira pesan normatifnya sebagai presiden dan kepala negara adalah itu, dan contohnya adalah antara lain menurut saya dukungan yang masif dari masyarakat tadi across the board, dan yang disampaikan oleh Mas Ciko tadi menurut saya itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato di pelantikan, bahwa setelah pemilihan sebaiknya semua bekerja bersama, termasuk mungkin PDIP dan lain-lain. Dan hari ini kan yang disampaikan Mas Ciko barusan itu pesan yang menyejukkan juga gitu, bahwa nggak akan mungkin kita membangun kalau ada perselisihan yang dalam gitu, dan bahwa program di Jakarta yang akan dijalankan oleh gubernur juga adalah inspirasi atau juga bisa menjadi bagian dari makan bergizi gratis. Kan itu sebetulnya yang mau dibuat seperti itu, bahwa program-program nasional itu bisa bekerja sama dengan Pemda, pemerintah daerah dan lain-lain, yang itu menunjukkan bahwa semua orang bekerja untuk tujuan yang sama. Gitu. Dan menurut saya apa yang disampaikan Mas Ciko itu kabar yang sangat segar. Buat segarnya publik. dari hati tuh kayaknya. Segar dari hati. Ya gitu kan, nggak ada ribut-ributnya gitu. Betul, karena kalau lihat survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator, komponen tentang stabilitas politik itu adalah salah satu yang tertinggi nilainya. Dan masyarakat menghendaki bahwa antar politisi, partai politik, pemerintah dan lainnya itu harusnya tercipta kerjasama, tidak berlarut-larut terjadi dalam konflik yang mungkin akan menghabiskan energi. Walaupun kritik kan memang tetap perlu, pasti akan ada masukan. Yang dibutuhkan kritik bukan ribut ya, gitu. Yang dibutuhkan kritik bukan ribut. Gitu. Oke, pasti Mas Ciko bilang itu gara-gara PDIP juga makanya segitu ya kan. Saya ke Mas Apam, singkat saja Mas Apam, terakhir Mas Apam. Gini, kejutan itu harus dijalankan. Masyarakat punya penilaian sangat rendah urusan kejutan ini dengan aparat penegak hukum. Betul. Kan Pak Prabowo dikatakan di awal mulai pengumuman pemenangan, pelantikan bilang saya akan korupsi, jangan korupsi, gitu-gitu ya. Dan itu urusannya dengan aparat penegak hukum. Nah,
harus ada kejutan itu tadi, apakah aparat penegak hukum ini ditata lagi, ya kan, apakah itu pimpinan apa, tidak, atau tidak. Tapi sekali lagi, apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo, kejutan harus dikerjakan, supaya masyarakat itu melihat, oh ini yang disampaikan Presiden. Jadi lega, jadi akan nambah lagi itu Akan tingkat naik lagi itu kepercayaan. 80%-nya. Iya, Oke. itu. Dan yang penting buat saya itu tadi, sentuhan Presiden terhadap aparat penegak hukum itu harus dilakukan. Anda karena rasa tadi apa kan- yang kurang sentuhan Presiden sampai 100 hari ini catatannya di Ya, penegakan 100 hukum? hari ini kan masih pada tahapan lebih pada bicara meyakinkan orang bahwa saya pada posisi ini akan tegas, akan berlari gitu-gitu. Tidak business as usual itu. Tapi next-nya apa? Ini baru mulai kan, makan gratis mulai, nanti apa lagi dan seterusnya. Itu yang perlu ditonton atau ditunggu oleh masyarakat, tindakan nyata dari Presiden, instruksi. Dari statementnya tersebut. Ya, dan menteri-menteri Baik. juga sekarang rupanya semua menteri di kubunya ke PCO. Nah, sehingga banyak menteri-menteri sakit gigi, belum bicara apapun di media. Oke. Itu juga tidak baik. Tidak baik, betul. Baik, catatannya cukup banyak dari 100 hari perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih banyak para narasumber untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran memang cukup menjanjikan dengan catatan 80% tingkat kepuasan publik. Namun bukan berarti tidak ada catatan yang juga kritis dan tentu masih perlu perbaikan. Perlu ada konsistensi agar capaian 100 hari pemerintahan ini bisa benar-benar mewujudkan visi besar yang sudah dijanjikan kepada rakyat. Saya akan Malik undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.